Kelas terbaru kapal perang Angkatan Laut AS juga terbukti menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah militer. Miliaran dolar telah dihabiskan untuk mengembangkan kelas ganda ini, yang mencakup kapal-kapal yang lebih kecil untuk operasi yang lebih serbaguna di laut. Salah satu alasan pengembangan varian kebebasan dan kemerdekaan adalah untuk membuktikan peran masa depan Angkatan Laut AS dalam perang modern. Namun, masa depan kapal kelas LCS, Littoral Combat Ship, masih belum jelas, setelah mengalami sejarah yang terganggu oleh berbagai masalah, termasuk kondisi perairan yang berombak. Angkatan Laut AS masih bertekad untuk menemukan peran bagi kapal-kapal yang kurang disukai ini, termasuk perkembangan menarik yang akan kami ungkapkan nanti dalam video. Angkatan Laut AS meluncurkan kapal tempur lokal pertamanya, yang bernama Sea Fighter, pada tahun 2003. Kapal ini menggunakan desain hull tipe SWAT, Small Waterplane Area Twin Hull, dan ditetapkan sebagai rangkaian C, Surface Effect, yang cepat. Kapal tempur lokal LCS. Angkatan Laut AS beroperasi pada tahun 2005 sebagai kapal uji eksperimental yang menggunakan modul misi yang dapat beradaptasi. Dengan berakhirnya siklus hidup kapal-kapal seperti Oliver Hazard Perry, Osprey, dan kelas petualangan, Angkatan Laut merilis kebutuhan untuk kapal kelas LCS pada tahun 2004. Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, General Dynamics, dan Austal mengajukan desain mereka. Awalnya, diputuskan untuk memproduksi 2 kapal dari desain Lockheed dan General Dynamics. Setiap LCS sedikit lebih kecil dari pendahulunya, kelas fregat Oliver Hazard Perry, tetapi lebih besar dibandingkan kelas Cyclone. Kedua kelas LCS dilengkapi dengan dek dan hanggar untuk menampung helikopter SA-60 atau MH-6 Seahawk, serta jalan buritan untuk mengoperasikan kapal kecil, dengan volume kargo yang cukup untuk meluncurkan pasukan penyerang lengkap dengan kendaraan tempur. Senjata standar pada kapal-kapal ini termasuk meriam 57 mm Mk110 dan 16 rudal badan pesawat. Program LCS mewakili pengurangan signifikan dalam waktu untuk merancang dan membangun kapal dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Pada tahun 2005, diumumkan bahwa LCS pertama akan diberi nama USS Freedom. Kontrak untuk membangun kapal tersebut dikelola oleh Divisi Sistem dan Sensor Maritim Lockheed. Setahun kemudian, LCS-1 dibaptis dan diluncurkan di galangan kapal Marinette Marine. 2 tahun kemudian, General Dynamics meluncurkan USS Independence pada bulan April 2008. Untuk mengungkap masalah operasional sedini mungkin, Angkatan Laut memutuskan untuk menyebarkan USS Freedom hampir 2 tahun lebih awal, pada bulan Februari 2010. Kapal tersebut dikerahkan ke armada keempat di wilayah tanggung jawab Komando Selatan AS. Selama waktu ini, USS Freedom berhasil melakukan 4 penyitaan narkoba dan menemukan lebih dari 5 ton kokain, menangkap 9 tersangka penyelundup narkoba dan melumpuhkan 2 kapal penyelundup. 3 tahun kemudian, USS Freedom meninggalkan pelabuhan untuk penempatan LCS pertamanya di luar negeri, menyeberangi Pasifik untuk beroperasi dari Singapura selama 8 bulan. Penempatan ini menandai awal dari banyak rotasi yang direncanakan ke Pasifik Barat untuk platform kapal tempur lokal. Freedom melakukan operasi keamanan maritim dengan mitra dan sekutu regional, yang memungkinkan Angkatan Laut untuk menunjukkan kemampuan operasional kapal tersebut sekaligus mengevaluasi rotasi awak dan rencana pemeliharaan untuk seluruh kelas LCS. Konsep di balik kelas kapal ini adalah menciptakan keluarga kapal yang kecil, cepat, dapat bermanuver, dan relatif murah. Kapal-kapal kecil ini dapat disesuaikan untuk berbagai misi, termasuk perang anti kapal selam, penanggulangan ranjau, pengawasan intelijen, dan operasi khusus. Desain modular dari kelas Freedom dan Independence diharapkan dapat menggantikan kapal yang lebih lambat dan lebih khusus, seperti penyapu ranjau dan kapal serbu yang lebih besar. Banyak fungsi misi dilakukan oleh kendaraan yang diluncurkan dari kapal, seperti helikopter atau kendaraan tak berawak. Sistem perburuan ranjau jarak jauh dan Mk-8B Fire Scout dapat melakukan penyisiran sonar untuk ranjau atau kapal selam, serta meluncurkan torpedo terhadap kapal selam musuh dari jarak yang aman. Lambung kapal ini juga membantu melindungi awak dari serangan. Salah satu tujuan utama program LCS adalah untuk melakukan operasi seperti patroli, kunjungan pelabuhan, latihan anti pembajakan, dan membangun kemitraan, sehingga kapal permukaan kelas atas dapat lebih tersedia untuk tugas tempur. Dalam penelitian lebih lanjut, proyek ini mengembangkan program simpul pengintaian yang bertujuan untuk membangun kendaraan udara jarak jauh dengan ketinggian sedang yang dapat beroperasi dari kapal-kapal ini dan membawa muatan hingga 600 lb dalam radius 600 hingga 900 mil laut, dengan menempatkan sensor pada kendaraan jarak jauh. LCS dapat mengeksploitasi konsep seperti sonar statis. Karena kapal tempur lokal sangat serbaguna, mereka dapat melakukan berbagai fungsi, termasuk peperangan permukaan.
Modul misi peperangan permukaan dirancang untuk menangani kapal-kapal kecil dan mencakup 2 modul misi senjata 30 mm. Ada juga modul anti kapal selam yang berfokus pada sistem bergerak, yang sangat berguna baik di laut terbuka maupun di wilayah pesisir. Salah satu tambahan yang diharapkan adalah kemampuan deteksi torpedo yang akan memungkinkan kapal mengetahui saat diserang. Selain itu, modul penanggulangan ranjau dirancang untuk menyediakan pembersihan ranjau dari jarak jauh dan melakukan perburuan ranjau menggunakan tanda akustik dan magnetik. Freedom dan Independence merupakan kapal pertama di kelasnya masing-masing, dengan total 35 kapal yang direncanakan. Terdiri dari 16 kapal kelas Freedom dan 19 kapal kelas Independence. Salah satu versi Freedom, USS Little Rock, yang ditugaskan pada tahun 2017, mendapatkan peningkatan signifikan pada tahun 2020 dengan sistem senjata laser 150 kW yang dirancang untuk merusak atau menghancurkan perahu kecil, drone, dan pesawat. Meskipun semua perkembangan ini adalah kabar baik bagi Angkatan Laut AS, program ini masih menghadapi tantangan anggaran. Biaya produksi setiap kapal mencapai $360 juta, dengan tambahan $79 juta per tahun untuk pemeliharaan. Terdapat banyak kritik terhadap kapal yang dianggap tidak dapat memenuhi fungsi aslinya. Namun, LCS tetap mewakili beberapa kapal kompak dan serbaguna paling canggih di dunia. Masa depan program LCS masih harus dilihat, tetapi kemampuan kapal untuk beradaptasi dengan cepat akan menguntungkannya dalam dunia perang modern yang terus berubah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Deretan Info. Sampai jumpa di video berikutnya.